Video ini dipersembahkan oleh Kinkin Service Yogyakarta dan didukung oleh BAA Seperpar, Kobong Fasyar, Bondan Gemot, serta Wayahe Syaduk Jotos. Selamat datang kembali guys di Kinkin Service Yogyakarta. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, lancar rezeki ya guys ya. Oke, kali ini masuk Samsung Z Fold 6. Ini dengan kondisi layar depan itu mati total, mau dibuka atau ditutup mati total ataupun gelap. Tetapi untuk LCD-nya masih bagus ya guys ya. Mari kita coba. Ini saya coba nyalakan terlebih dahulu ya. Jadi di sini sebelumnya sudah saya bongkar dulu, kemudian saya lakukan pengecekan dan hasilnya seperti teman-teman lihat ya. Jadi ini layar tengahnya menyala guys, cuman layar depannya kok mati gitu ya. Oke, di sini ini yang seri-seri Fold sebelumnya yaitu layar tengah yang mati. Tapi untuk seri Fold 6 ini kondisinya layar tengah nyala, cuman layar depan mati. Dan untuk layar depannya itu sudah saya coba di mesin lain normal gitu teman-teman. Jadi saya coba di sini menggunakan fleksibel dari luar dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika menggunakan fleksibel posisi terbuka, sensor bagian belakang nanti kita angkat, nanti terlihat apakah layar depan menyala atau tidak. Oke, saatnya saya coba fleksibel dari luar. Posisi fleksibel sudah terpasang dari luar teman-teman, saatnya saya coba. Oke, terlihat LCD depan menyala teman-teman ya, terlihat ya, dan sedangkan yang di belakang juga menyala. Oke, jadi sudah bisa dipastikan bahwa kerusakan layar depan mati ketika layar masih mulus dan normal, tapi tiba-tiba mati itu dari fleksibel tengah untuk di seri Z Fold 6 teman-teman. Oke, langsung saja kita gaskan, kita eksekusi untuk melepas LCD dan pergantian fleksibel tengah. Untuk pengerjaannya bagaimana, ini cukup ekstra hati teman, karena lem di bagian LCD tengah itu sangat kencang sekali teman-teman dan agak susah, jadi ekstra hati-hati teman-teman. Mari kita simak dan kita lihat bersama-sama teman-teman bagaimana pengerjaannya. Seperti biasa teman-teman, ini bagian ujung ataupun bagian pinggir. Dari bagian ujung dan pinggir seperti biasa saya kasih cairan terlebih dahulu supaya untuk melunakkan lem bawaan pabrik teman-teman ya. Jadi ini juga harus ekstra hati-hati. Untuk video kali ini agak saya percepat karena pengerjaannya cukup memakan waktu lama, karena ya kita mengusahakan yang terbaik, selalu mengusahakan yang terbaik supaya nantinya bisa digunakan kembali teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, bagi teman-teman atau saudara-saudara kami dimanapun berada yang mempunyai kerusakan sama seperti pada video yang kami share ini,
langkah baiknya bisa dicoba dulu menggunakan fleksibel dari luar teman-teman. Ketika memang dari fleksibelnya langsung dikerjakan begitu. Oke ya teman-teman ya. Dan semoga video-video ataupun pengerjaan tentang kerusakan handphone yang kami share dari Kinkin Service Yogyakarta semoga bisa untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi teman-teman dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Sambil melihat teman-teman, jangan lupa bantu kami untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share video-video tentang perbaikan handphone dari Kinkin Service Yogyakarta. Sambil menonton jangan lupa siapkan kopi guys. Oke guys ya, dari situ sudah terlihat list pinggir itu bagian framenya sudah terlepas. Saatnya kita lepas LCD tengahnya. Terlihat LCD tengah sudah agak mulai terlepas. Nah, pada bagian tengah itu teman-teman yang saya pegang itu ekstra hati. Nah, seperti itu lem tengahnya, jadi sangat lekat sekali teman-teman. Kemudian lanjut pembersihan ataupun kita buka dulu penutup ataupun apa ya, seperti stiker, bukan stiker sih, mesti pelindung bagian tengah engselnya. Kita buka pelan-pelan, kemudian kita ganti fleksibel tengahnya. Untuk pergantinya bagaimana teman-teman bisa melihat ya teman-teman ya.
fleksibel tengah sudah terpasang, dan saatnya kita bersihkan dulu bekas lemnya. Lem bawaan pabrik kita bersihkan pelan-pelan, nantinya kita lem ulang. Diusahakan untuk pembersihan lem bekas bawaan pabrik benar-benar bersih terlebih dahulu teman-teman, supaya nantinya ketika kita pasang LED tengah tidak ada yang mengganjal. Jadi ini proses pembersihan lemnya agak cukup lumayan lama karena lemnya ya ada sedikit seperti keras, bukan keras sih, ulet gitu ya. Jadi di sini kita bersihkan lem, dan kita bersihkan juga lem di bagian list pinggir apa namanya, di bagian frame ya, frame bagian tengah itu teman-teman ya. Kita bersihkan supaya nanti pasangnya bisa rapi teman-teman.
pembersihan lemnya sudah selesai. Saatnya kita pasang LCD tengahnya. Dipastikan tidak ada bekas lem yang mengganjal untuk pada bagian LCD tengahnya teman-teman ya. Nah, LCD nya ini sangat tipis sekali di seri Vol 6 teman-teman. Oke ya, tuh sangat tipis sekali teman-teman ya LCD nya. Oke, kemudian lanjut kita pasang di frame nya dan kita coba nanti apakah sudah berhasil atau belum. Semoga saja berhasil teman-teman ya, supaya tidak mengeluarkan kantong yang banyak. Ya, kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik bagi teman-teman ataupun saudara-saudara kami dimanapun berada teman-teman. Oke teman-teman, ini mesin sudah saya pasang di frame-nya. Nantinya kita coba ya teman-teman ya. Dan perhatikan bagaimana hasilnya. Semoga membuahkan hasil yang memuaskan. Oke, di sini saya pasang dulu fleksibel pada soket-soket pada bagian mesin. Baik, saatnya kita coba nyalakan teman-teman. Bagaimana? Mantap teman-teman. Jadi di sini fleksibel tengahnya sudah terpasang dan diganti, dan di tengahnya saat pembukaan juga pun sudah kembali normal. Nah, ini kita cek dulu sensornya di bagian atas kamera yang selalu untuk layar tengah. Nah, kita cek sudah terlihat untuk LCD tengahnya normal ya teman-teman ya. Selanjutnya saya lakukan pengecekan untuk layar depannya. Jadi kendala awal ini memang layar depan mati, tapi masih sebenarnya layarnya masih normal. Kita lihat ya, mantap teman-teman ya. Jadi di sini sudah terbukti nyata. Jadi ketika layar depan mati, tiba-tiba mati, tidak jatuh, tidak terkena air, dan tidak ada retak ataupun tompel garis di bagian LCD ataupun tidak ada cacat di bagian LCD depan, itu ketika tiba-tiba mati kerusakannya ada di fleksibel tengah teman-teman, tetapi juga ada yang di bagian mesin depan seperti video-video yang sudah saya share sebelumnya, itu juga ada kerusakannya dari mesin depan, sedangkan kali ini kerusakannya dari fleksibel tengah. Oke, saya lanjut perakitan semua komponen yang ada di handphone Samsung Z Fold 6 ini teman-teman ya. Jadi seperti penutup mesin, NFC ataupun speaker atas bawah nanti kita pasang, kemudian kita rakit kembali, kita sempurnakan kembali.
selanjutnya kita lakukan pengecekan dari touchscreen, kemudian nantinya layar, kemudian dan lain-lain, sensor, kemudian sentuhnya aman tidaknya, begitu teman-teman bisa lihat di video kami kali ini. Semoga video-video dari kami ini benar-benar bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman dimanapun berada. Oke, sudah dites dari kamera, wifi, bluetooth, speaker, sudah aman teman-teman ya. Kameranya agak buram karena saya masih ada tertutup untuk penutup kameranya supaya tidak kotor. Sekian dulu teman-teman video-video dari kami Kinkin Service Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman dan saudara dimanapun berada yang sudah mempercayakan perbaikan handphonenya di kami. Nantikan video-video selanjutnya dari Kinkin Service Yogyakarta. Salam sehat selalu, lancar rezeki.